Selamat siang Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Yerina Elveria Pardosi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Surakarta. Saya dari sekolah SMA Santo Ignatius Medan. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN. Ini adalah kartu peserta saya. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Mem. Siang, Mem. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat? Sehat, Mem. Ya, semoga kita selalu sehat ya, Nak, dimanapun kita berada saat ini. Jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, karena masih masa pandemi, jadi kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya cek dulu apakah suara saya dan gambar saya jelas kepada kita semua? Jelas, Mem. Jelas, Mem. Terima kasih kepada kita yang sudah memberi respon, dan saya akan sampaikan beberapa aturan dalam pembelajaran kita ya. Yang pertama, kita harus selalu on cam ya, Nak, kameranya selalu dibuka. Yang kedua, silakan di unmute jika tidak ada yang ingin disampaikan, dan silakan di mute. Silakan di mute jika tidak ada yang ingin disampaikan, dan sebaliknya. Kemudian Anda bisa menggunakan fitur raise hand ketika Anda ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu. Nanti kita akan berdiskusi dalam kelompok. Saya harap Anda bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya minta kepada Vilen supaya membawa kita dalam doa. Baik, Mem. Terima kasih atas kesempatannya. Marilah kita bersatu dalam doa. Doa menurut kepercayaan kita masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Vilen yang sudah memimpin kita dalam doa. Saya cek dulu kehadiran kita. Saya lihat kita sudah hadir semua ya, sebanyak 23 orang kelas 11 yang hadir dalam pembelajaran hari ini. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin mereview pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, saya ingin mereview pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu apa yang dimaksud dengan gejala efek Doppler. Maka untuk kesempatan ini saya beritahukan kepada si Yosia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan Yosia. Baik, Mem. Efek Doppler merupakan suatu gejala di mana terjadi peristiwa perubahan frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat yang dipengaruhi oleh gerak relatif dari sumber suara ataupun pengamat. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita, karena tadi kita sudah mereview, saya lihat kita ini kurang bersemangat ya. Maka kita buat dulu sesuatu untuk kita kembali bersemangat. Ketika saya tanya, apa kabarnya? Jawabannya fantastis, luar biasa, yes, yes, yes. Begitu ya, dengan semangat. Saya tanya dulu, apa kabarnya? Fantastis, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Fantastis, luar biasa, yes, yes, yes. Baik, terima kasih kepada kita yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita itu mempelajari tentang bagaimana atau apa yang dimaksud dengan gejala efek Doppler. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana frekuensi yang didengar oleh pengamat ketika pengamat bergerak mendekati sumber bunyi atau ketika pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi. Maka saya akan coba share screen materinya kepada kita. Efek Doppler. Kompetensi dasar menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran sekaligus nanti menjadi indikator kita
adalah yang pertama, merumuskan persamaan matematis efek Doppler saat sumber bunyi diam dan pengamat bergerak. Yang kedua, menganalisis persamaan matematis efek Doppler saat sumber bunyi diam dan pengamat bergerak. Yang ketiga, menentukan hal-hal yang mempengaruhi frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat. Dan yang keempat, melakukan diskusi tentang efek Doppler saat sumber bunyi diam dan pengamat bergerak. Adapun nanti urutan atau tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama bahwa kita nanti akan mengamati video dari YouTube, kemudian kita akan mengajukan pertanyaan, kita akan kemudian melakukan penyelidikan dalam diskusi kelompok, selanjutnya kita akan mengerjakan pertanyaan, mendiskusikan pertanyaan pada LKPD, selanjutnya kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, dan yang terakhir kita akan mengerjakan soal uji pemahaman sebagai penilaian kognitif. Nah, apa nanti yang akan kita amati pada LKPD? Saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama nanti kita akan melihat ada 3 buah kartu bergambar, yaitu kartu bergambar 1, 2, dan 3. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan ya nak, pertanyaan yang akan kita jawab. Sesuai dengan pertanyaan tersebut kita diskusikan bersama anggota kelompok. Kemudian nanti dari pertanyaan itu saya akan melihat atau melakukan penilaian kepada kita, yaitu instrumen penilaian keterampilan, yaitu mengenai diskusi ya. Karena kan hari ini kita diskusi dalam kelompok, saya akan menilai Anda dalam kelompok bagaimana melakukan diskusi. Aspek yang saya nilai nanti yang pertama, bagaimana kelompok melakukan diskusi sesuai langkah-langkah pada LKPD. Yang kedua, menuliskan hasil analisis masalah berdasarkan diskusi. Yang ketiga, membuat laporan hasil diskusi. Dan yang keempat, bagaimana kelompok mengkomunikasikan hasil diskusinya kepada guru dan teman sekelas. Ajukan sebuah pertanyaan, begitu ya nak? Maka saya akan share videonya kepada kita. Baik, itu tadi video yang kita amati. Ada tadi yang berubah ya. Itu tadi videonya itu kan ada sebuah mobil ya nak, membunyikan sirene begitu ya. Kemudian ada orang yang mengamati di pinggir jalan, dia bergerak mendekati orang tersebut, kemudian berpapasan. Setelah itu dia pergi menjauhi. Ada yang berubah yang kita amati. Ada yang berubah. Sama dalam kehidupan sehari-hari, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau misalnya kita berkendara, ya kan, kita sedang berkendara, kita kemudian mendekati sebuah ambulans yang sedang membunyikan sirene, begitu ya nak? Kita mendekati sirene ambulans tersebut, frekuensi yang kita dengar itu besar, ya, frekuensi yang kita dengar besar. Tapi ketika kita semakin jauh dari ambulans tadi, ya, kita jauh dari dia, frekuensi yang kita dengar itu kecil. Nah, inilah yang kemudian diamati oleh si Doppler, sehingga disebut sebagai efek Doppler. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyampaikan bahwa ada batasan bunyi yang layak untuk didengar oleh manusia. Kan begitu ya. Tapi ada juga yang tidak layak atau tidak cocok untuk kesehatan dari pendengaran kita. Begitu. Nah, oke, baik, kelompok 1. Kameranya jangan goyang-goyang dong, supaya selalu on kamera.
Saya lihat sudah on semua. Coba ketua kelompok, ini kayaknya ini harus ketuanya ini yang ngomong, baru yang lain ini mau ambil alih ini, mau berbicara. Maka silakan didiskusikan, Nak. Saya coba untuk ambil apa ya penilaiannya sesuai dengan keterampilan tadi ya untuk diskusi ya, Nak. Maka silakan didiskusikan. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Saya ambil alih ya, Mem. Oke. Seperti yang udah kita bahas tadi sebelumnya, seperti yang kita lihat bersama di LVPD kita masing-masing, kan soal nomor 1 adalah pada gambar kartu nomor 1, apa yang kita amati. Nah, kalau menurut aku dan apa hasil dari diskusi kita tadi lebih mengarah ke yang kita amati itu mobilnya itu bergerak mendekati sumber suara. Gimana yang lainnya? Apakah setuju dengan jawaban itu? Setuju. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu soalnya jika kecepatan mobil 50 meter per second dan frekuensi sirene menara 680 Hz, supir di dalam mobil mendengar bunyi dengan frekuensi 780 Hz, maka yang diketahui, nah yang di sini kan yang diketahui kecepatan mobil. Berarti itu VP-nya kan, V pendengarnya, berarti VP-nya itu sama dengan 50 meter per second, sedangkan kalau di sini kan kecepatan dari suara itu kan nggak ada, jadi V suaranya atau VS-nya itu 0 meter per second. Dan kalau misalnya frekuensi dari menara, yaitu frekuensi menara itu sama aja seperti frekuensi sumber kan. Berarti kalau kita lihat dari soal, itu menurut aku Fs-nya itu 680 Hz. Dan kalau misalnya frekuensi dari pendengarnya itu 780 Hz. Gimana? Yang lainnya setuju nggak? Setuju. Tanya dulu Persamaan dong, setuju frekuensi. nggak kawan-kawannya? Tanya dulu setuju nggak? Apakah teman-teman setuju dengan jawaban dari saya? Aku sih jawabannya sama kayak kamu. Jadi aku setuju. Nggak tahu yang lainnya ya. Kalau menurut Ishak, setuju nggak? Setuju. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Mem meninggalkan kelompok 1 dulu untuk join di kelompok 2 ya, Nak, untuk melihat mereka berdiskusi. Silakan dilanjutkan diskusinya, akan ada nanti waktu pemberitahuan kepada kita bahwa waktu diskusi sudah berakhir. Demikian ya, jangan ditinggalkan dulu roomnya, nanti akan ada pemberitahuan kepada kita. Baik, selamat bergabung kelompok 2. Saya yakin sudah mulai tadi diskusinya kan, Ketua? Ini kelompok 2 ini banyak yang matikan kamera supaya dihidupkan, Nak, kameranya seperti aturan kita tadi. Si Emia, Jevania ini belum dimatikan kamera, belum dihidupkan kameranya. Silakan dihidupkan kameranya semua. Silakan Ketua, saya berikan waktu untuk memulai diskusinya. Tadi sudah dimulai untuk melanjutkan dan saya akan mengambil penilaian untuk kelompok 2. Baik, Mem. Sebentar ya, Mem. Jika kecepatan mobil 50 meter per second dan frekuensi sirene menara 680 Hz, supir di dalam mobil mendengar bunyi dengan frekuensi 780 Hz, maka diketahui Fs sama dengan titik-titik, Vp sama dengan titik-titik, Fs sama dengan titik-titik, dan Fp sama dengan titik-titik dan titik. Menurut saya, jawaban nomor 2 tersebut yaitu Fs-nya sama dengan 0 meter per sekon, Vs-nya sama dengan 0 meter per sekon, Vp-nya sama dengan 50 meter per sekon, Fs-nya sama dengan 680 Hz, dan Fp-nya sama dengan 780 Hz. Apakah teman-teman semua setuju dengan? Oke, yang lanjut, yang nomor 3. Dari data soal di nomor 2, maka Fp kurang Fs sama dengan titik-titik. Jika diketahui kecepatan suara di udara sama dengan 340 meter per sekon, maka V ditambah Vs sama dengan titik-titik, V ditambah Vp sama dengan titik-titik, sehingga perbandingan V ditambah Vp per V ditambah Vs sama dengan, kalau menurut saya dari data soal nomor 2 itu Fp kurang Fs-nya itu sama dengan 780 dikurang 680 yang menghasilkan 100 Hz. Dan pada
V ditambah VS itu hasilnya 340 Hz, 340 meter per sekon. Hasil V ditambah VP itu hasilnya 360 meter per sekon, sehingga perbandingan V ditambah VP. Terima kasih kepada kelompok 2. Akan ada pemberitahuan bahwa waktu diskusi akan berakhir ya, Nak. Jadi silakan dilanjutkan kembali untuk diskusinya. Baik, Mem. Baik, sudah kembali kita semua, sudah selesai melaksanakan diskusi dengan teman kelompok tadi ya. Sudah diskusi, selanjutnya kita akan mendengarkan, menyajikan hasil karya ya, menyajikan hasil yang telah didiskusikan bersama kelompok kepada guru dan teman sekelas. Tetap kita dalam on cam, anak-anak kami kelas 11, hidupkan kameranya agar saya tahu bahwa keberadaan Anda mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jevania, Valencia, Adela, Ola supaya selalu on cam. Silakan kepada kelompok 1 kami berikan waktunya. Oke. Oke. Selamat pagi, Mem dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai LKPD yang telah memberikan. Saya persilahkan Diki untuk mempresentasikan. Bagian A, saat pengamat mendekati sumber bunyi. Pada gambar kartu 1, apa yang Anda amati? Yang saya amati, mobil bergerak mendekati sumber suara. Nomor 2, jika kecepatan mobil 50 meter per sekon dan frekuensi sirine menara 680 Hz, supir di dalam mobil mendengar bunyi dengan frekuensi 780 Hz. Maka diketahui Vs sama dengan 0 meter per sekon, Vp sama dengan 50 meter per sekon, Fs sama dengan 680 Hz, dan Fp sama dengan 780 Hz. Dari data soal di nomor 2, maka Fp kurang Fs sama dengan 780 kurang 680 sama dengan 100 Hz. Jika diketahui kecepatan suara di udara 340 meter per sekon, maka V tambah Vs sama dengan 340 tambah 0 sama dengan 340 meter per sekon. V tambah Vp sama dengan 340 tambah 50 sama dengan 390 meter per sekon. Sehingga perbandingan V tambah Vp per V tambah Vs sama dengan 390 per 340 sama dengan 39 per 34. 4. Dari perbandingan V tambah Vp per V tambah Vs dapat diketahui untuk mendapatkan nilai Fp merupakan perkalian nilai perbandingan V tambah Vp per V tambah Vs dengan nilai Fs. Maka persamaan menjadi Fp sama dengan V tambah Vp per V tambah Vs dikali dengan Fs. Karena Fs sama dengan 0, maka persamaan menjadi Fp tambah Vp per V dikali dengan Fs sama dengan 39 per 34 dikali dengan 680 sama dengan 26.520 per 34 sama dengan 780 Hz. 5. Tuliskan persamaan frekuensi yang didengar saat mobil bergerak mendekati menara yang mengeluarkan bunyi sirine. Fp sama dengan V tambah Vp per V dikali dengan Fs. 6. Bagaimana hubungan antara frekuensi sumber dan frekuensi pendengar saat pengamat mendekati sumber bunyi? Hubungannya adalah saat mendekati frekuensi sumber atau menara, frekuensi pendengar atau orang di mobil menjadi lebih besar. Selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 supaya mempresentasikan, menyajikan hasil karyanya. Silakan. Selamat siang, Mem dan teman-teman. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang efek Doppler. Pengamat menjauhi sumber bunyi. Nomor 1. Pada gambar kartu 3, apa yang Anda amati?
yang saya amati ialah mobil bergerak menjauhi sumber suara. Yang kedua, jika kecepatan mobil 50 meter per sekon dan frekuensi sirine menara 680 Hz, supir di dalam mobil mendengar bunyi dengan frekuensi 580 Hz, maka diketahui VS sama dengan 0 meter per sekon, VP sama dengan 50 meter per sekon, FS sama dengan 680 Hz, dan FP sama dengan 580 Hz. Dari data soal di nomor 2, maka FP dikurang FS sama dengan 580 dikurang 680 sama dengan negatif 100. Jika diketahui kecepatan suara di udara 340 meter per sekon, maka V ditambah VS sama dengan 340 ditambah 0 yang menghasilkan 340 meter per sekon, V dikurang VP sama dengan 340 dikurang 50 yang menghasilkan 290 meter per sekon, sehingga perbandingannya ialah V dikurang VP per V ditambah VS itu sama dengan 290 per 340 yang hasilnya 29 per 34. Dari perbandingan V dikurang VP per V ditambah VS, maka diketahui untuk mendapatkan nilai FP merupakan perkalian nilai perbandingan V dikurang VP per V ditambah VS dengan nilai FS. Maka persamaan menjadi FP sama dengan V dikurang VP per V ditambah VS dikali FS, karena VS sama dengan 0, maka persamaan menjadi FP sama dengan V dikurang VP per V dikali FS sama dengan 29 per 34 dikali 680 yang menghasilkan 19.720 per 34, yaitu hasilnya ialah 580 Hz. Nomor 5, tuliskan persamaan frekuensi yang didengar saat mobil menjauhi menara yang mengeluarkan bunyi sirine. Itu hasilnya ialah FP sama dengan V dikurang VP per V dikali FS. Bagaimana hubungan antara frekuensi sumber dan frekuensi pendengar saat pengamat menjauhi sumber bunyi? Hubungannya saat menjauhi frekuensi sumber atau menara, frekuensi pendengar atau orang di mobil menjadi lebih kecil. Nomor 7, tuliskan hal-hal yang mempengaruhi frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat, yaitu kekuatan frekuensi sumber, kecepatan pengamat, keberadaan pengamat, arah pengamat, dan lain-lain. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan virtual untuk kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan dengan semangat, Nak. Kita berikan tepuk tangan dengan semangat. Iya, ya, untuk mengapresiasi teman kita yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari diskusi kita tadi, apa yang bisa Anda simpulkan? Apa yang menjadi kesimpulan? Oke, Ma'am. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ketika sumber bunyi bergerak mendekati pengamat, maka frekuensi suara akan semakin besar, dan apabila sumber suara menjauhi pengamat, maka frekuensi suara yang didengar akan semakin kecil. Baik, terima kasih kepada Yosia. Itu tadi yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Saya akan menayangkan apa yang menjadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, ya, supaya semakin jelas kepada kita, ya. Kesimpulan yang pertama pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat yang bergerak mendekati sumber bunyi. Jika pengamatnya bergerak mendekati sumber bunyi, adalah lebih besar dari frekuensi sumber. Nah, ini adalah persamaan matematisnya. Yang pertama, itu FP sama dengan V tambah VP per V kali FS. Ini adalah yang Anda dapatkan tadi pada saat diskusi dengan FP itu frekuensi yang didengar oleh pengamat, FS frekuensi sumber bunyi, VS kecepatan sumber bunyi, VP kecepatan pengamat, dan V kecepatan merambat bunyi di udara. Kesimpulan yang kedua, frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat yang bergerak menjauhi sumber bunyi adalah lebih kecil dari frekuensi sumber 10 Hz. Bagaimana persamaan matematisnya ketika pengamat menjauhi sumber bunyi, di mana FP sama dengan V dikurang VP per V kali FS.
keterangannya sudah saya bacakan tadi dan sudah ada pada slide kita. Nah, itu yang menjadi kesimpulan kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penilaian kognitif. Ya, kita akan melihat penilaian kognitif dengan mengerjakan uji pemahaman yang sudah ada saya bagikan pada aplikasi Scholar. Maka silakan anak-anak kami kelas 11 IPA 1 dibuka Scholarnya masing-masing. Saya akan juga share kepada kita bahwa bagaimana perolehan kita. Silakan dibuka Scholarnya masing-masing. Nah, ada di sana ujian efek Doppler yang kedua supaya dikerjakan langsung juga pada saat ini. Sudah saya publish itu soalnya, saya akan lihat dulu apakah sudah ada yang membuka atau belum. Boleh kita lihat bersama. Nah, itu materinya yang di akhir ya, Nak. Yang di akhir yaitu soal ujian efek Doppler yang kedua. Kelas 11 IPA 1 ya. Yang di akhir itu saya coba publish dulu. Karena ini adalah bagian dari penutupan pada pembelajaran kita hari ini. Saya akan publish soalnya kepada kita untuk kita kerjakan mandiri. Ya. Ini adalah untuk mengambil penilaian kognitif. Silakan dipilih jawabannya. Jawaban yang menurut Anda paling benar. Akhirnya kita sudah, saya lihat sudah ada yang mengerjakan ini. Oke, sedang mengerjakan ya. Sedang mengerjakan juga. Ada beberapa teman kita yang sudah mengerjakan. Untuk ujian kita dari LMS yang sudah saya bagikan. Silakan diselesaikan, waktunya sudah habis. Nah, ini sudah ada hasilnya ya. Sudah ada hasil yang kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Ya, ini menjadi evaluasi diberikan dengan baik. Baik. Terima kasih kepada kita yang sudah mengikuti pembelajaran fisika pada hari ini. Selanjutnya kita masih tetap dalam on cam. Silakan dinyalakan kameranya, Nak. Sedikit lagi, kita sebentar lagi untuk melakukan pembelajaran ini. Baik, terima kasih kepada kita yang sudah mengikuti pembelajaran fisika hari ini. Maka untuk merefleksi kembali pembelajaran kita hari ini, saya mau bertanya bagaimana kesan dan pesan Anda selama pembelajaran fisika yang sudah kita lewati. Maka waktu yang baik ini saya berikan kepada Vilen. Silakan Vilen. Baik, Mem. Terima kasih atas kesempatannya, Mem. Menurut aku, pembelajaran seperti ini lebih seru sih, Mem. Kayak kita bisa berdiskusi bareng mengenai suatu materi baru, di mana jadi materinya itu lebih tersampaikan dengan baik karena kita berdiskusi secara langsung dengan teman-teman. Dan untuk penyampaiannya dari Mem sendiri itu juga baik, sehingga seperti yang saya tadi bilang, jadi lebih mudah kami tangkap dan bisa kami laksanakan dengan baik. Itu aja sih, Mem. Terima kasih kepada Vilen yang sudah menyampaikan kesan dan pesan pada pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan virtual karena pembelajaran hari ini akan segera kita selesaikan. Maka untuk menutup pembelajaran kita, saya minta kepada siapa ya? Viola untuk membawa kita dalam doa. Silakan Viola. Baik, Mem dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Viola yang sudah memimpin kita dalam doa. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Anda boleh meninggalkan pertemuan kita. Yang, Mem. Yang, Mem. Silakan, Mem. Ya, ya.